Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita melanjutkan pelajaran IPS kita hari ini, ya, yaitu tentang perubahan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Nah, ini materi tema 3, subtema 3 ya. Materi terakhir di tema 3. Nah, mari kita mulai pembelajaran IPS hari ini. Selamat mengikuti. Yang pertama, poin pertama tentang penemuan listrik. Mungkin di pertemuan kemarin sudah sedikit dibahas ya tentang penemu bola lampu, kemudian ada mungkin penemu listrik juga. Nah, hari ini kita akan coba ulangi lagi, bahas lagi tentang penemu listrik. Sebelum nanti kita ke pengaruhnya ke kehidupan sosial budaya masyarakat ya. Nah, penemu listrik. Nah, penemu listrik adalah Michael Faraday. Nah, dia itu punya julukan namanya Bapak Listrik ya, tapi tidak nyetrum ya. Nah, julukan untuk Michael Faraday itu dia Bapak Listrik. Nah, lahirnya tahun 1791 di Inggris ya. Nah, mungkin ini seperti ini tidak terlalu penting karena nanti yang fokusnya kita adalah ke kehidupan sosial budayanya ya. Nah, pada tahun 1821, Michael Faraday ini menciptakan motor listrik pertama di dunia, ya, yaitu sebuah rangkaian pertama yang memakai aliran listrik untuk menggerakkan benda. Jadi yang pertama kali menciptakan itu ya ini si Michael Faraday ini. Nah, pada tahun 1831 dia menyempurnakan kembali ciptaannya, ya. Nah, kemudian si Michael Faraday ini wafat tahun 1867. Nama Faraday sendiri itu diabadikan untuk satuan kapasitas listrik, Farads atau F ya. Kalau anak IPA, fisika pasti besok hubungannya sama ini ya, listrik seperti itu. 2. Penemu alat-alat listrik. Setelah tadi listrik ditemukan, otomatis ada perkembangan teknologi, terlebih di teknologi tentang alat-alat listrik. Nah, banyak penemuan-penemuan. Nah, jadi sebelum lampu pijar kemarin, sebenarnya si Michael Faraday inilah yang menemukan listrik terlebih dahulu. Kenapa? Karena lampu pijar itu kan dia tidak bisa menyala kalau tidak ada listrik, seperti itu ya. Jadi, setelah Michael Faraday menemukan listrik, kemudian beberapa orang itu mereka bereksperimen untuk menemukan alat-alat atau teknologi baru pada waktu itu ya. Nah, yang pertama ada penemu televisi. Siapa yang tidak pernah nonton televisi? Pasti kalian semua juga pernah ya. Sudah semualah. Nah, penemunya adalah John Logie Bates. Ini ya. Tulisannya seperti ini. John Logie Bates. Dia sebagai penemu televisi pertama. Ya. Nah, awalnya tuh dia tuh cuma ngotak-atik mesin ya untuk mentransfer gambar. Bisa nggak ya ini gambar seperti ini dipindahkan ke alat yang lain? Nah, dia coba seperti itu. Nah, akhirnya dia bisa melakukan itu. Tepatnya pada tahun 1927, si Bart ini dia mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow, ya. Jadi pertama kalinya dia mengirim gambar, ya. Nah, si Bart ini meninggal di Bexhill-on-Sea, nah di Inggris ya, tepatnya di usia 57 tahun. Tetapi berkat jasanya itu kita bisa menikmati sekarang tayangan-tayangan televisi. Penemu komputer. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya, penemu komputer itu Charles Babbage. Nah, dia tuh seorang ahli matematika, tetapi sebutannya untuk si Charles Babbage itu bukan bapak matematika, tetapi bapak komputer. Meskipun dia ahli dalam bidang matematika, tetapi dia punya sebutan bapak komputer. Kenapa? Karena dia merupakan orang yang pertama kali menemukan komputer. Nah, awalnya zaman dahulu orang itu menghitung menggunakan seperti ini anak-anak. Pasti kamu pernah lihat ya. Nah, ngitungnya manual seperti ini, kemudian berkembang. Nah, menjadi komputer ya. Komputer pertama itu seperti kalkulator yang ditemukan si Charles Babbage tadi. Alat hitung otomatis, tetapi belum bentuk komputer seperti sekarang ya, masih kayak kalkulator. Nah, kemudian disempurnakan lagi.
Nah, disempurnakan lagi, kemudian disempurnakan terus-menerus. Ini email, sudah ada internet dan seterusnya. Sampai akhirnya nih tahun 1994 itu awal mulanya internet itu dikenalkan ke masyarakat. Jadi prosesnya butuh waktu yang lama ya si Charles ini tadi ya, untuk sampai komputernya itu benar-benar sempurna ya, bisa digunakan di masyarakat. Nah, itu urutannya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dari penemuan-penemuan tadi, apa sih yang berubah di masyarakat? Yang pertama, perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya listrik, ya. Nah, di sini sudah ada sosial. Yang zaman dulu komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka, jadi langsung ya anak-anak. Tapi sekarang bisa melakukan komunikasi jarak jauh, akses informasi semakin tinggi, semakin cepat. Itu di bidang sosial. Sosial itu hubungannya dengan orang, masyarakatnya. Kemudian yang ekonomi, tidak ada pasar atau kegiatan bekerja di malam hari. Masyarakat hanya bekerja di siang hari. Iya, zaman dulu ketika belum ada listrik, malam hari itu sudah nggak ada kegiatan apa-apa, apalagi di pasar. Nah, sekarang setelah ditemukan listrik, ada beberapa pasar yang masih buka sampai malam, itu ada. Swalayan juga banyak sekali ya. Di bidang pendidikan, listrik itu digunakan untuk belajar menggunakan lampu minyak zaman dulu. Dulu nggak ada listrik, kamu belajarnya cuma pakai lampu minyak atau lilin ya. Dan itu cahayanya redup, nggak seterang lampu. Nah, sekarang kamu bisa lebih nyaman belajar menggunakan lampu ya, cukup nyaman. Zaman dulu harus pakai minyak, lampu minyak ya. Sedangkan di bidang budayanya, apa pengaruh listriknya? Kalau zaman dulu sebelum ditemukan listrik, kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya hanya dilakukan di siang hari. Ya, jadi pertunjukan-pertunjukan itu hanya dilakukan di siang hari. Sedangkan setelah ada listrik, nah pertunjukan-pertunjukan pentas seni bisa dilakukan di malam hari. Contoh, siapa yang pernah nonton Ramayana di malam hari dengan efek-efek yang cahaya yang cukup menakjubkan. Nah, seperti itu contohnya. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kehidupan masyarakat Indonesia banyak mengalami perubahan dengan ditemukannya listrik. Masyarakat menjadi dipermudah dalam setiap kegiatan dengan adanya listrik. Nah, jelas ya, dari yang dulu agak kesulitan karena terkendala cahaya, sekarang lebih mudah karena malam hari manusia atau masyarakat masih bisa bekerja, seperti itu ya. Perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya alat-alat listrik. Jadi setelah ada listrik, kemudian akan ada alat-alat listrik. Tadi ditemukan alat-alat listriknya. Di bidang sosial, komunikasi hanya dilakukan secara langsung, tatap muka di satu wilayah saja, informasi yang didapat sangat terbatas. Nah, jadi kalau komunikasi itu kan langsung tatap muka, langsung berhadapan. Kalaupun enggak, harus menggunakan surat dan butuh waktu yang lama. Nah, setelah ada alat-alat listrik, contoh handphone, telepon, dan lain-lain, bisa melakukan komunikasi jarak jauh, akses informasi semakin tinggi, informasi diperoleh dengan sangat mudah dan cepat. Itu ya, di bidang sosial. Di bidang ekonomi nih, kegiatan penjualan dan pembelian dilakukan secara langsung, tatap muka, itu kalau zaman dulu. Nah, sekarang kegiatan penjualan dan pembelian bisa dilakukan dengan cara online tanpa tatap muka. Itulah kemajuan teknologi. Online-nya bagaimana Pak? Bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan komputer, seperti itu ya. Yang di bidang pendidikan, kalau zaman dulu pendataan administrasi dilakukan secara manual, jadi ditulis. Kalau anak-anak bayar SPP, itu zaman dulu TU-nya itu menulis manual, ya pakai tangan, buku tulis. Sedangkan sekarang bisa menggunakan ICT atau laptop atau netbook atau komputer seperti itu. Jadi lebih mudah ya, seperti itu. Selain itu, zaman dulu nggak ada komputer. Anak-anak kalau mau menulis ya hanya menulis manual pakai tangan dan alat tulis. Kalau sekarang kamu bisa belajar menggunakan komputer, mengetik di komputer, seperti itu. Jadi itu pengaruhnya di bidang pendidikan. Yang di bidang budaya apa ya pengaruh alat-alat listrik penemuan ini? Perkembangan kebudayaan cukup lambat karena keterbatasan fasilitas untuk berkreasinya. Zaman dulu kan ketika belum ada alat-alat listrik kan
untuk melakukan pentas seni kan sangat susah ya, belum ada lampu, jadi malam hari belum bisa, orang-orang yang mau melakukan pentas seni itu belum bisa. Jadi nggak bisa, hanya bisa dilakukan siang hari. Nah, setelah adanya penemuan alat listrik ini, kesenian itu bisa dilakukan di malam hari dengan efek penambahan lampu sebagai efek-efek visualnya seperti itu. Bisa juga dengan suara-suara tambahan supaya pentasnya lebih menarik seperti itu. Nah, jadi lebih kreatif ya yang di zaman sekarang. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita ambil anak-anak? Kesimpulannya adalah kehidupan masyarakat di Indonesia banyak mengalami perubahan setelah ditemukannya alat-alat listrik. Berbagai kegiatan dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dan dengan mudah. Jadi seperti itu. Jadi penemuan ini kan tujuannya supaya untuk membantu masyarakat itu lebih mudah melakukan sesuatunya ya. Nah, seperti itu. Perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya televisi. Nah, tadi televisi tadi sudah ditemukan oleh siapa tadi? Ayo diingat-ingat lagi. Nah, setelah ada televisi, perubahan sosial budayanya apa? Yang pertama di bidang sosial ya. Kalau zaman dulu kehidupan sosial suatu daerah hanya diketahui oleh orang-orang di sekitar ya. Jadi kalau ada kampung yang terpencil zaman dulu ya, yang tahu kehidupan di sana ya cuma orang-orang itu saja. Tetapi setelah ditemukannya listrik, kehidupan sosial di suatu daerah dapat cepat diketahui oleh orang-orang lain, dapat terekspos ya. Seperti saudara-saudara kita yang berada di Papua, di pedalaman, zaman dulu kita nggak bisa tahu kondisi mereka itu bagaimana. Tapi sekarang dengan adanya televisi, ada siaran televisi, kita mengetahui informasi itu. Oh ternyata mereka di sana itu kehidupannya seperti ini. Nah seperti itu ya anak-anak ya. Di bidang ekonomi apa ya? Zaman dulu produk-produk yang baru dikenal atau ditawarkan kepada masyarakat dengan mendatangi langsung. Jadi kayak sales-sales itu ya, datang langsung nawarin barang. Tapi kalau sekarang setelah adanya televisi, itu tidak, produk-produk itu ditayangkan di televisi, diiklankan. Jadi kan kalau kamu nonton TV itu kan banyak iklan. Ya, itu salah satunya ya. Tentang kemajuan teknologi di bidang ekonomi dengan adanya televisi. Di bidang pendidikan apa ya? Pak, TV emang bisa mempunyai efek yang di bidang pendidikan ada. Zaman dulu informasi baru tentang dunia pendidikan disampaikan kepada masyarakat sekitar dari mulut ke mulut. Jadi kalau ada misalnya penerimaan siswa baru zaman dulu itu lewat mulut ke mulut ya. Jadi informasinya akan lama sampainya ke tempat kita. Nah, sedangkan sekarang kalau ada informasi baru tentang dunia pendidikan itu bisa langsung diterima oleh masyarakat ya melalui media elektronik, media cetak, ya, seperti itu. Jadi cepat sampainya anak-anak. Jadi kalau dulu ada pengumuman dari Menteri Pendidikannya, kita nggak bisa langsung tahu, nunggu berapa hari baru tahu. Tapi kalau sekarang kan hari ini juga kita bisa tahu. Seperti itu. Nah, di bidang budaya apa ya? Pengenalan kebudayaan dilakukan dengan penampilan secara langsung. Penonton harus datang langsung ke tempat pertunjukan. Oh ya, zaman dulu tarian-tarian tradisional, pentas seni tradisional itu cara memperkenalkannya dengan cara pentas-pentas ke daerah-daerah ya untuk mengenalkan tradisi atau budayanya. Tapi kalau sekarang enggak, bisa menggunakan televisi. Jadi di syuting menggunakan alat syuting kemudian dimasukkan ke televisi. Semua orang bisa melihat tayangan kita. Seperti itu. Jadi lebih mudah ya anak-anak ya. Tidak perlu mengumpulkan orang banyak seperti itu. Cukup di tayangan di televisi sudah. Orang lain bisa belajar tentang budaya kita. Nah, kesimpulannya apa? Kehidupan masyarakat Indonesia banyak mengalami perubahan dengan ditemukannya televisi. Banyak informasi pengetahuan yang dapat diterima oleh masyarakat dengan cepat dan mudah. Iya, karena dengan televisi ini informasi yang didapat masyarakat itu menjadi cepat diterima dan mudah. Ya, lebih dipahami juga karena ada tampilan visualnya. Visualnya tampil, ada orang ngomong, nah itu lebih mudah dipahami oleh masyarakat kita. Seperti itu anak-anak. Nah, perubahan kehidupan masyarakat dengan adanya komputer. Tadi televisi, sekarang komputer. Apa yang berubah? Di bidang sosial, komunikasi yang berkaitan dengan surat menyurat dilakukan kirim melalui kantor pos. Jadi zaman dulu itu kalau kirim surat melalui kantor pos. Kalau sekarang sudah tidak anak-anak, dengan adanya komputer itu kita bisa menggunakan email ya. Dengan cepat sekali. Email, WA, WhatsApp dan lain-lain.
Kalau di bidang ekonomi apa ya? Kalau zaman dulu sebelum adanya komputer, bukti pembelian barang dilakukan dengan cara manual, tulis tangan. Siapa yang masih menemukan kalau kamu ke pasar, kemudian ada oret-oretan, oh harganya sekian, totalnya sekian. Nah, itu masih manual. Dia belum pakai komputer. Kalau sekarang sudah bisa. Jadi kalau kamu pergi ke tempat-tempat supermarket, itu kan biasanya dapat struk ya, belanjaan itu ya. Nah, itu kan di print langsung. Itu memanfaatkan kecanggihan komputer. Ya, oke, seperti itu. Yang dunia pendidikan, zaman dulu informasi seputar dunia pendidikan itu didapatkan dengan cara membaca di surat kabar anak-anak. Jadi kalau dulu itu bacanya hanya di surat kabar. Tapi kalau sekarang itu kita bisa mengetahuinya melalui internet, melalui HP, melalui komputer yang terhubung ke internet. Nah, itu dengan mudah kita bisa mencari materi-materi yang kurang di sana, seperti itu. Di bidang budaya apa ya? Penyebaran budayaan dilakukan melalui surat kabar, melihat langsung cara sehingga penyebaran cukup lambat. Jadi kalau zaman dulu kalau ada penampilan pentas seni itu hanya dilakukan lewat kertas ya, kertas yang ditempel-tempel di tempat-tempat umum. Saksikan pertunjukan pentas ini hari ini di sini misalnya. Nah, itu zaman dulu. Kalau sekarang lebih mudah, bisa dilakukan dengan pesan melalui WhatsApp, bisa melalui internet. Nah, penyebarannya cukup mudah. Iya kan? Kamu melakukan pengumuman di WhatsApp misalnya, disebar ada pertunjukan ini, yuk nonton yuk. Ada screenshot fotonya misalnya. Sudah, itu cukup mudah. Kalau zaman dulu enggak ya. Nah, kesimpulannya apa? Kehidupan masyarakat di Indonesia banyak mengalami perubahan dengan ditemukannya komputer. Banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat. Ya, dengan komputer pekerjaan manusia memang cukup terbantu sekali. Tetapi komputer juga dalam penggunaannya juga harus ya lebih hati-hati ya, karena kalau tidak benar penggunaan di komputer apalagi yang terhubung ke internet itu justru akan berdampak negatifnya ya anak-anak. Oke, itu saja anak-anak. Maaf ini belum diganti 2015-nya anak-anak. Itu saja materi dari Bapak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya anak-anak ya. Terima kasih sebelumnya. Tuhan memberkati. Selamat belajar anak-anak.